Kembali di Kompas Petang, kita saat ini masih bersama dengan Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat hasil KLB Deli Serdang, Max Sopakua, dan Wasekjen Partai Demokrat dari Ketua Umum AHY, Renanda Bakhtar. Pak Max, karena Anda menuding ada pihak-pihak tertentu di Partai Demokrat yang belum tersentuh hukum meskipun sudah menikmati hasil dari korupsi proyek Hambalang, Anda siap untuk membongkar semua nama, memiliki juga atau membongkar bukti-bukti yang Anda punya? Saya kira bukti-bukti itu tidak perlu kita bongkar lagi. Publik sudah mengetahui dan bukti-bukti itu kita ambil aja kepada mereka-mereka yang sudah bersaksi. Siapa saja yang belum dipanggil dan lain-lain sebagainya. Anas Urbaningrum sendiri mengatakan bahwa sebaiknya Pak SBY dan Ibas lah bisa juga bersaksi, saksi untuk kebenaran dan lain-lain begitu. Yulianis juga ngomong seperti itu. Jadi kalau misalnya Pak Renanda bilang bahwa alangkah bagusnya kalau mau dibuka lagi, syukur alhamdulillah puji Tuhan bahwa ini kita buka karena anggaran negara itu terselip di situ, itu kurang lebih 3 triliun yang belum diselesaikan, Mbak. Okay. Sehingga Pak Jokowi sekarang dengan niatnya yang luhur mau membenahi dan melanjutkan proyek Hambalang itu yang kami dorong Partai Demokrat yang hasil KLB di Sumatera Utara di Sibolangit mendukung 100% apa yang mau dikatakan atau dilakukan oleh pemerintah melanjutkan proyek Hambalang ini. Karena di situ ada uang 3 triliun. Kalau kita mengatakan bahwa Pak Andi Malarangeng sudah selesai, tapi selesai secara hukum, tetapi persoalan anggaran yang belum diselesaikan itu kan juga masih tertahan. Berapa biaya banyak yang uang negara yang habis di situ. Jadi kalau Pak Renanda bilang, oke kita buka-bukaan, ya, bagus sekali itu Pak Renanda dan itu ditungguin gitu. Pak Renanda, gimana? Ditunggu juga untuk buka-bukaan? Ya, saya masih agak bingung sebenarnya Pak Max ini sebenarnya masih pejabat tinggi di Partai Emas atau sudah masuk Demokrat versi KLB di Medan karena harus jelas dulu nih standingnya karena belum pernah dengar juga Pak Max ini mundur dari Partai Emas. Tapi begini soal Hambalang sekali lagi. Ini kan sebenarnya kalau memang pihak sana bukan hanya sekedar mau bikin isu hoax lagi, fitnah lagi. Sebenarnya kan kalau ini harus mereka ajukan novum baru ke pengadilan. Sehingga ini bisa dibuka lagi, disidang lagi. Tapi apa yang dilakukan mereka kan nggak sampai ke sana. Jadi hanya bikin isu-isu, nyebar hoax lagi kalau nggak terbukti. Apalagi sebut-sebut nama, misalnya tentu kami akan lakukan langkah hukum. Itu tidak akan kita pikir 2 kali itu, hati-hati aja gitu. Karena bagaimanapun juga kita harus menghormati hasil persidangan waktu itu yang tidak ada terbukti sama sekali di luar itu dari pihak Demokrat yang juga belum misalnya katakanlah kena sanksi atau kena sanksi hukum, ya kan? Jadi hati-hati untuk menyebut itu. Memang ada justru di berita pihak-pihak lain yang juga belum diproses, tapi bukan dari Partai Demokrat. Dari Partai Demokrat sudah selesai semua. Pendidikan soal itu sudah selesai. Nah, jadi sekarang saya sih sarankan sebaiknya daripada bangun isu-isu baru, alihkan isu dari mereka yang belum juga mendapat jawaban dari Kumham. Kalau kami ini berkonsentrasi pada menunggu tanggapan dari Kumham tentang apa yang mereka ajukan kemarin. Apakah itu diterima atau tidak? Kami berharap dari Kumham dengan dasar konstitusi dan semua yang sudah Mas Renanda. Kalau nggak ada bukti baru, nggak ada novum baru, ya ini hanya sekedar isu, Pak Max. Iya, oke gini. Ya, saya tanggapi dulu Pak Renanda gitu ya. Jadi Pak Renanda ini ya, saya mungkin matanya pecek atau dia tidak pernah membaca gitu ya. Kalau dia menyinggung saya dengan Partai Emas dan dia mengatakan bahwa mana surat keluarnya dari Partai Emas. Bukalah itu di Kumham sana. Apakah ada nama Partai Emas di Kumham? Ya. Partai Emas itu belum jadi, baru ngumpul-ngumpul mau membuat Pak Max, kita fokus pada jadi soal Hambalang, soal bukti dan tadi tudingan-tudingan. Tunggu dulu orang-orang Partai Demokrat. Tunggu dulu Mbak Cindy, saya harus klarifikasi satu-satu sehingga jelas kepada masyarakat gitu kan ya. Jadi seperti misalnya Ustadz Dasap Latif itu bilang beleng-beleng, Pak Renanda ini beleng-beleng, dongo. Kita tidak menggunakan kalimat-kalimat yang provokatif dan kalimat yang kasar ya Pak Max, dengan segala hormat supaya kita berbicara dengan kepada publik di sini. Di sana nggak ada surat dan saya kirimkan surat terbuka kepada semua. Jadi kalau dibilang bahwa saya
terdaftar sebagai partai emas, silakan cek ke Kumham, apakah ada partai yang nama partai emas di situ. Itu baru persiapan, belum Baik. apa-apa gitu. Selanjutnya, nah, Pak apalagi yang Max. mau ditanyakan, Mbak? Terkait dengan tadi, kalau tidak ada novum baru tidak ada bukti, hanya sekedar isu saja tudingan Anda tadi. Ya, saya kira tidak ada bukti. Hasil pemeriksaan dari para saksi-saksi itulah yang kita ambil gitu loh Mbak Cindy. Anda sudah mendengarkan kan, dan saya kira Anda siarkan juga berkali-kali di Kompas TV. Apa yang disampaikan oleh Anas Urbaningrum, Anda disampaikan oleh Yulianis, apa yang disampaikan oleh Nasarudin. Siapa-siapa saja yang terima uang, ya kan? Nah sekarang ini itu yang kalau dibilang Pak Renana mau dibuka, mari kita buka bersama-sama, syukur alhamdulillah puji Tuhan. Bahwa kita mau membuka persoalan itu supaya lebih bersih lagi, sehingga ke depan Pak Renanda dan kawan-kawan tidak menuduh kami para senior perusak partai. Yang merusak partai itu Anda semua di situ. Ya, tidak mengakui dan tidak menabrak undang-undang partai politik, undang-undang parpol. Dengan kebohongan, manipulasi. Oke, Pak Max, kami sudah dapat poinnya. Rumah tangga, menghilangkan nama-nama pendiri yang 99 orang itu, dan hanya menempatkan bos Anda, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Pak SBY sebagai pendiri dan almarhum Penceru Mangkang. Di mana itu hati Anda untuk melakukan itu? Saya berikan kesempatan kepada Mas Renanda untuk menanggapi ini. Silakan Mas Renanda. Undang-undang tetapi Anda belagak bodoh, Anda belagak Baik Pak Max, kami sudah dapat poinnya. Terima kasih Pak Max. Silakan Mas Renanda. Coba lihat dulu apa yang sebenarnya yang sudah Anda lakukan. Pak Max. Menabrak undang-undang dan Pak Max, mau saya potong Pak Max karena kami sudah dapat poinnya. Intelektual Anda untuk melakukan itu. Oke, Mas Renanda silakan. Menabrak undang-undang itu kan kata Bang Max dan kawan-kawan di sana. Itu kan harus, bukan kita yang bikin pembenaran sendiri gitu. Jadi itu kan harus dibuktikan gitu. Justru kalau kita bilang menabrak aturan dan undang-undang, bukan KLB yang ilegal itu yang menabrak. Ditahan dulu Pak Max, ditahan dulu Pak Max. Sudah mengesahkan loh. Partai itu dengan nama Pak SBY. Oke. Itu artinya sudah ada aturan hukum di situ, dan itu yang ditabrak justru sama Pak dan kawan-kawan. Itu yang pertama. Tapi kembali lagi soal itu, sekali lagi kita clear, kita pelajari betul soal Hambalang ya. Seharusnya ini tidak menjadi isu yang, ini namanya kan shifting issue ya, pengalihan dari hal-hal yang kemarin sudah terjadi dalam 2 minggu ini. Kan sebenarnya publik melihat apa yang dilakukan oleh KLB kelompoknya Pak KSP Muldoko di sana, kan kemudian menjadi perhatian publik juga gitu. Apa yang mereka lakukan ini kan tidak mendapat tempat juga ya dari publik maupun juga secara hukum. Nah makanya saya sampaikan tadi, kita berkonsentrasi, justru kita tunggulah dari Kumham ini apakah ini proses atau tidak. Kan sebenarnya itu. Jangan melebar kemana-mana yang justru kami sampaikan, Bang tadi tidak konsisten, sudah bilang bahwa ini yang dulu merusak partai segala macam. Bang Nazarudin di sana Bang, jangan kemudian malah nggak konsisten seperti itu. Jawab dulu itu. Kenapa? Oke, baik Mas Renanda dan juga Pak Max Sopakua. Oke, terkait dengan tudingan ada pihak-pihak tertentu yang menikmati hasil korupsi Hambalang tapi belum tersentuh hukum. Kita menunggu bagaimana dari dua pihak ini saling terbuka, buka-bukaan, saling juga membongkar terkait isu ini. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Pak Max dan juga Mas Renanda Bahtar.